الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan Al-Quran surah Luqman ayat 18 yang tadi dibacakan oleh Ustadz Nuruddin. Dan seperti yang saya janjikan tadi bahwa kita akan menyimak langsung kajian tafsir dari surah Luqman ayat 18. Untuk itu kepada Ustadz Nurhanan kami persilahkan. Fadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini, saat ini ditakdirkan oleh Allah berada di tempat yang mulia, di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan sesuai dengan takwanya kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hidup itu kalau kita bekali dengan takwa, maka tidak ada bekal yang paling baik dibandingkan dengan bekal takwa. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan segala permasalahannya dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi baru saja kita dengarkan bersama bacaan surat Luqman ayat 18. Ada dua pelajaran yang dapat kita ambil di dalam surat Luqman ayat 18 ini. Yang pertama, firman Allah, wala tusa'ir khaddaka linnas. Ini pelajaran pertama. Allah mengabadikan ayat ini yang berkaitan dengan nasihat yang diberikan, yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putra-putranya. Dalam ayat 18 ini yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya, dan ini diabadikan oleh Allah untuk kita pahami, untuk kita pelajari, dan untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini? Wala tusa'ir khaddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan muka kamu dari manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, dijelaskan, yang dimaksudkan adalah ketika bapak ibu berbicara dengan orang lain, atau ketika orang lain berbicara dengan bapak ibu, jangan bapak ibu memalingkan muka. Bapak Ibu, saya tanya, kalau Bapak Ibu berbicara dengan orang lain, kemudian orang lain memalingkan mukanya dari Bapak Ibu, enak enggak? Enak enggak? Enggak enak.
Kira-kira apa perasaan kita ketika kita berbicara dengan orang lain, kemudian orang lain itu memalingkan mukanya? Apa perasaan kita? Apa sangkaan kita kepada orang tersebut? Nggak Sombong. sopan. Sombong, ya. Sombong? Ya. Masa ngomong sama orang begini? Marah nggak kita kalau kita diajak ngomong sama orang, orang nggak mau lihat kita, mukanya dipalingkan. Apalagi sikap itu disebutkan di dalam Al-Quran adalah merupakan sikap sombong. Yang kedua, dalam ayat ini, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ketika berbicara dengan orang lain, berilah sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan kepada orang yang kita ajak berbicara, dengan tidak memalingkan muka. Paling tidak kita berhadapan dengan orang yang kita ajak bicara, apalagi kalau mau berbicara dengan senyum, bukan dengan muka yang masam. Ya. Kalau kita berbicara dengan orang lain, muka kita masam itu kayak kita ini baru bertengkar dengan suami kita. Jangan ditunjukkan kepada orang lain jadi tahu. Kalau kita senyum, orang pasti akan menilai kita ini bahagia, meskipun di rumah ini banyak masalah. Karena orang lain tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita. Masalah kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Mentang-mentang punya gelang bagus, punya gelangnya gede, kalau jalan ada orang pura-pura gatel rambutnya. Ya. Padahal bukan gatel, tapi ingin menunjukkan orang bahwa gelangnya ini gede. Sombong namanya. Maka ayat ini kemudian ditutup oleh Allah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah, Ibu, kenapa sih nggak boleh kita ini sombong ketika berbicara kepada orang lain? Nggak boleh kita ini sombong ketika kita berjalan di muka umum. Dijelaskan di dalam ayat ini, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu riwayat hadis di dalam tafsir Ibnu Katsir dari ayat ini. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu qala, dzukira al-kibru inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashaddada fihi faqala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Disebutkan dalam riwayat hadis ini bahwa suatu ketika dalam majelis ilmu dengan para sahabat dan Rasulullah, ini disebutkan kalimat takabur, kalimat sombong di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengingatkan sahabat-sahabatnya dengan peringatan yang sangat keras. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Rasulullah kemudian membaca ayat ini, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Faqala rajulun minal qaumi wallahi ya Rasulullah inni la usilu siyabi wa yu'jibuni bayaduha wa yu'jibuni. Rasulullah tiba-tiba kemudian ada salah satu di antara sahabat Nabi yang izin kepada Rasulullah untuk menyampaikan sesuatu. Rasulullah, saya ini suka mencuci baju saya karena saya tertarik dengan warna putihnya. Dan saya juga punya sandal, saya ini tertarik dengan tali sandal saya. Bahkan saya punya cemeti, saya tertarik dengan gantungan cemeti saya. Saya selalu mengagumi baju putih saya selalu tertarik mengagumi
tali sandal saya dan saya tertarik juga mengagumi gantungan cemeti saya. Maka apa jawab Rasulullah? Laisa dzalika al-kibru. Kalau itu bukan sombong. Bapak Ibu senang dengan memakai baju bagus. Bapak Ibu senang dengan memakai pakaian yang baru, pakaian yang indah, sepatu indah. Itu bukan sikap yang sombong. Bahkan ada sahabat yang menyampaikan kepada Nabi, saya kalau pakai baju ini suka pakai baju yang bagus. Dijawab oleh Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah itu mencintai sesuatu yang indah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap sombong ini bukan dilihat dari cara berpakaiannya. Bukan berarti orang yang berpakaian bagus ini mesti sombong. Mas Holik ini pakaiannya bagus, tapi bukan berarti sombong. Tapi memang senang dengan pakaian yang indah. Dan ini dianjurkan di dalam Islam. Karena Allah adalah maha indah dan Allah suka terhadap sesuatu yang indah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah melanjutkan, innamal kibru. Sesungguhnya sombong itu adalah antaghmiton nas. Kamu merendahkan manusia. Kamu menganggap diri kamu ini mulia dan menganggap orang lain rendah. Sehingga sikap kamu ini yang menjadikan kamu itu nanti akan sombong, kata Nabi. Bukan dari pakaian yang kamu pakai, tapi sikap kamu merendahkan orang lain itulah yang menjadikan kamu sombong. Juga meremehkan kebenaran. Jadi sikap sombong ini kata Nabi dijelaskan di dalam dua hal. Pertama, meremehkan kebenaran, dan yang kedua, merendahkan orang lain. Kalau kita berpakaian bagus tapi tidak merendahkan orang lain, maka tidak dikatakan sebagai orang yang sombong. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditutup dengan kata-kata Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar mengapa iblis ini sampai dikeluarkan dari surga. Karena iblis ini merasa dirinya ini lebih bagus, lebih mulia daripada Adam. Ketika di surga Allah memerintahkan para malaikat dan para penghuni surga semuanya untuk bersujud kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam telah lulus dari ujian Allah. Sementara yang lain tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Maka kemudian sebagai penghormatan kepada Nabi Adam yang memiliki kelebihan ilmu dibanding dengan penghuni surga yang lainnya termasuk para malaikat, Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati usjudu, bersujudlah kalian li Adam, kepada Adam. Ingat bahwa bersujudnya di sini bukan bersujud untuk menyembah, tapi bersujud untuk memuliakan Nabi Adam, dan ini atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fasajadu illa iblis. Semua makhluk penghuni surga, para malaikat bersujud semuanya kepada Allah kecuali iblis. Aba wastakbaro. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Aba wastakbaro. Iblis ini membangkang dan takabur atau sombong. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong agar kita dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Hafiz, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Nurhanan atas ilmunya hari ini. Jadi intinya Bu, nggak boleh sombong sama tetangga, iya Ustadz ya? Nggak boleh sombong, ngelihat tetangga kita hidupnya senang, ada tetangga susah kita bantu. Apalagi kalau ngelihat tetangganya nggak satu level sama kita. Oh, di ayat tadi katanya berpaling wajahnya, ya
Allah nggak suka sama orang sombong. Di sini ada orang sombong nggak? Nggak ada. Kenceng banget. Kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah dari guru-guru kita yang masih akan memberikan ilmunya kepada kita hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.